Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah AI dapat melihat sebuah gambar dan menjelaskan isi gambar tersebut ke dalam bentuk kalimat? Jika manusia melihat sebuah foto di kantin, kita langsung tahu bahwa orang-orang yang ada di dalamnya pasti sedang makan atau berkumpul bersama teman-temannya. Namun, bagaimana dengan AI? Apakah AI benar-benar memahami apa yang dilihatnya? Atau hanya menebak berdasarkan pola yang sedang dipelajarinya? Pada video kali ini, kami akan menguji kemampuan teknologi deep learning melalui sebuah eksperimen image captioning di lingkungan kampus. Sehingga kita dapat tahu apakah AI mampu memahami lingkungan kampus seperti manusia. Mari kita buktikan bersama. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah Deep Learning yang beranggotakan Glenn Stefans, Jeremy Timothyso, Jonathan Pratama, dan Rifan Aprilia. Pada proyek kali ini kami akan melakukan eksperimen menggunakan teknologi artificial intelligence berupa image AI captioning, yaitu teknologi yang memungkinkan AI untuk mendeskripsikan otomatis sebuah gambar berupa teks. Melalui eksperimen ini, kami ingin mengetahui seberapa baik AI memahami lingkungan kampus dan juga mendeskripsikan apa yang terjadi pada sebuah foto. Untuk itu, kami mengambil beberapa gambar dari berbagai lokasi yang ada di lingkungan kampus, seperti kantin, parkiran, ruang kelas, dan perpustakaan. Mari kita mulai eksperimen. Sebelum masuk ke tahap eksperimen, mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana teknologi yang kami gunakan bekerja. Pada proyek ini, kami menggunakan teknologi deep learning, yaitu salah satu cabang dari artificial intelligence yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data dan membuat keputusan secara otomatis. Dalam penelitian ini, deep learning digunakan untuk membantu komputer memahami isi sebuah gambar dan menghasilkan deskripsi yang sesuai dengan gambar tersebut. Untuk memahami gambar, AI terlebih dahulu menggunakan computer vision. Computer vision merupakan teknologi yang memungkinkan komputer mengenali dan memahami objek yang terdapat di dalam sebuah gambar. Melalui proses ini, AI dapat mendeteksi berbagai objek seperti manusia, kendaraan, bangunan, maupun objek lainnya yang terlihat pada gambar. Setelah objek berhasil dikenali, AI kemudian menggunakan Natural Language Processing atau NLP. NLP merupakan teknologi yang memungkinkan komputer memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia. Pada tahap ini, informasi mengenai objek yang telah dikenali akan diubah menjadi kalimat yang dapat dipahami oleh manusia. Kombinasi antara computer vision dan natural language processing disebut sebagai image captioning. Image captioning merupakan teknologi yang memungkinkan AI melihat sebuah gambar, memahami isi gambar tersebut, kemudian menghasilkan deskripsi secara otomatis dalam bentuk kalimat. Teknologi inilah yang menjadi fokus utama pada proyek yang kami kerjakan. Dalam proyek ini, kami menggunakan model BLIP atau Bootstrapping Language Image Pre-training. BLIP merupakan model kecerdasan buatan yang telah dilatih menggunakan jutaan pasangan gambar dan teks untuk mempelajari hubungan antara objek visual dan bahasa manusia. Dengan proses pelatihan tersebut, model mampu menghasilkan caption yang sesuai berdasarkan isi gambar yang diberikan. Secara sederhana, proses kerja model dimulai ketika sebuah gambar dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya, model akan mengenali objek-objek yang terdapat pada gambar menggunakan computer vision. Setelah objek berhasil dikenali, AI akan menganalisis hubungan antar objek yang ditemukan untuk memahami konteks dari gambar tersebut. Pada tahap akhir, model menghasilkan caption atau deskripsi yang menggambarkan isi gambar dalam bentuk kalimat yang dapat dipahami manusia.
Melalui proses inilah kami akan menguji seberapa baik AI memahami berbagai situasi yang terdapat di lingkungan kampus. Setelah memahami teori dan cara kerja sistem yang digunakan, tahap berikutnya adalah pengambilan gambar dan data pada pelaksanaan eksperimen. Kami mengambil 6 foto dari berbagai situasi di lingkungan kampus, kemudian membandingkan hasil deskripsi yang diberikan oleh manusia dan AI untuk mengetahui seberapa baik kemampuan model dalam memahami sebuah gambar. Deskripsikan kayak 2-3 kata gitu. Ini kan kayak manusia nyebrang gitu nah. Ya. Oke. Kalau gini, Nah ini kayak dua manusia yang melihat laptop atau sedang mengerjakan tugas gitu. ya. Ini sama kayak yang pertama tadi manusia nyebrang. Ini kayak kumpulan manusia di nongkrong lah istilahnya. Oke, lanjut. Ini manusia yang di parkiran gitu. Ini manusia yang sedang makan. Ketemu apa? Ini gambar orang lagi jalan. Ini Oke. kayak manusia tuh masuk Selanjutnya dalam sebuah ruangan. Orang. Kalau misalnya Orang dia lagi detail kerja gini kelompok. gambarnya. Ini dia sedang menuju sebuah Oke. ruangan gitu. Kan masih di luar. Kumpulan orang yang sedang berkumpul. Oke, lagi. Nah, kalau yang ini agak samar kan. Orang yang lagi sendiri, lagi duduk lah. Oke. Selanjutnya. Orang lagi nyucuk kentang, lagi mau makan gitu. Oke. Selanjutnya Sama sih. sama ya. Yang terakhir. Orang sedang memasuki ruangan. Oke, sip. Pada gambar pertama, baik manusia maupun AI berhasil mengenali keberadaan seseorang yang sedang bergerak di area jalan. Namun, terdapat perbedaan pada tingkat detail yang diberikan. Manusia langsung memahami aktivitas utama yang sedang dilakukan, yaitu menyeberangi jalan. Sementara itu, AI memberikan deskripsi yang lebih rinci mengenai objek yang terlihat, seperti keberadaan seorang pria dan lokasi jalan di depan gedung. Pada kasus ini, AI mampu menghasilkan deskripsi yang cukup baik, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan aktivitas menyeberang jalan. Pada gambar kedua, AI kembali mampu mengenali objek utama, yaitu seorang pria dan tas ransel yang dibawanya. Namun, AI tidak memahami bahwa aktivitas yang sedang dilakukan adalah memasuki sebuah ruangan. Hal ini menunjukkan bahwa AI lebih fokus pada objek visual yang terlihat dibandingkan memahami tujuan aktivitas yang sedang berlangsung. Pada gambar ketiga, terlihat perbedaan interpretasi yang cukup menarik. Manusia memahami bahwa objek utama sedang membeli atau memakan pentol. Sementara AI menafsirkan aktivitas tersebut sebagai seseorang yang sedang menyiapkan makanan. Secara visual, caption AI masih masuk akal karena gambar memang menampilkan gerobak makanan dan peralatan memasak. Namun, AI tidak mampu mengetahui jenis makanan maupun aktivitas sebenarnya yang sedang dilakukan. Pada gambar keempat, hasil yang diberikan AI cukup akurat. AI berhasil mengenali keberadaan banyak orang serta posisi mereka yang sedang duduk di area meja.
Deskripsi yang dihasilkan bahkan lebih spesifik dibandingkan deskripsi manusia karena menyebutkan posisi objek yang terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa AI memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali pola visual yang jelas. Pada gambar kelima, terlihat adanya seorang mahasiswa yang sedang berada di area parkiran yang dipenuhi oleh banyak sepeda motor. Deskripsi manusia secara langsung berfokus pada keberadaan orang sebagai objek utama pada gambar. Namun hasil AI yang diberikan justru berbeda. AI justru lebih menyoroti deretan sepeda motor yang mendominasi sebagian besar area gambar dan tidak menyebutkan keberadaan orang yang berada di tengah parkiran. Hal ini menunjukkan bahwa AI cenderung memberikan perhatian lebih besar kepada objek yang memiliki ukuran lebih dominan atau jumlah yang lebih banyak dalam suatu gambar. Dalam kasus ini, AI berhasil mengenali lingkungan parkiran dengan baik, tetapi gagal mengidentifikasi keberadaan manusia yang sebenarnya menjadi fokus pengambilan foto. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi image captioning memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali objek visual, model masih dapat mengabaikan objek tertentu ketika terdapat objek lain yang lebih dominan pada gambar. Pada gambar terakhir, hasil yang diberikan AI sangat mendekati deskripsi manusia. AI berhasil mengenali jumlah orang, keberadaan meja, serta laptop yang menjadi objek utama. Perbedaan yang muncul hanya terletak pada pilihan kata yang digunakan. Ini menunjukkan bahwa AI mampu memahami isi gambar dengan cukup baik ketika objek yang terlihat jelas dan tidak terlalu kompleks. Berdasarkan 6 gambar yang telah diuji, AI mampu mengenali berbagai objek yang terdapat dalam gambar dengan cukup baik, seperti manusia, kendaraan, bangunan, meja, dan laptop. Pada beberapa gambar, AI bahkan mampu memberikan deskripsi yang lebih detail dibandingkan manusia. Namun, AI masih mengalami kesulitan dalam memahami konteks dan aktivitas yang sebenarnya sedang terjadi. Hal ini terlihat pada beberapa gambar, seperti saat AI tidak mengenali bahwa seseorang sedang menyeberang jalan atau ketika AI lebih berfokus pada deretan sepeda motor dibandingkan manusia yang berada di area parkiran. Dari hasil eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa AI sangat baik dalam mengenali objek visual, tetapi manusia masih lebih unggul dalam memahami konteks dan makna dari suatu situasi. Setelah melakukan serangkaian pengujian pada berbagai foto yang diambil di lingkungan kampus, kami menemukan bahwa teknologi image captioning mampu menghasilkan deskripsi gambar yang cukup baik. AI berhasil mengenali berbagai objek dan aktivitas yang terlihat pada gambar, terutama pada kondisi yang jelas dan tidak terlalu kompleks. Namun, pada beberapa situasi tertentu, AI masih mengalami kesulitan dalam memahami konteks yang lebih mendalam dibandingkan manusia. Dari hasil eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa teknologi deep learning telah mampu membantu komputer memahami informasi visual dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Meskipun demikian, kemampuan memahami makna dan konteks secara menyeluruh masih menjadi tantangan yang harus dikembangkan dalam bidang kecerdasan buatan. Melalui proyek ini, kami memperoleh pemahaman mengenai bagaimana teknologi deep learning bekerja serta bagaimana penerapannya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.